Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu kita, yaitu Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra MPD selaku dosen dari mata kuliah yaitu bermain dan permainan anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu ada 6 anggota, yaitu saya sendiri Husnul Khalifah, yang kedua Eni Yuning Tias, yang ketiga Miftahul Jannah, yang keempat Siti Aminah, Jayidatul Farida, serta Devita Oktaroma. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang klasifikasi bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang terjadi secara alami tanpa paksaan yang memberikan kesenangan kepada anak. Di dalam klasifikasi bermain itu terdapat empat bagian yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama uraian bahan perkuliahan, bentuk-bentuk permainan edukatif bagi anak, klasifikasi mainan anak berdasarkan usia, dan klasifikasi bermain berdasarkan isinya. Berikut penjelasannya yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Klasifikasi bermain. Jenis-jenis bermain. Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri dari bermain aktif dan bermain pasif. Menurut Harlock dalam Teja Saputra 2001, bermain aktif adalah suatu kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada diri anak melalui aktivitas yang melibatkan banyak aktivitas tubuh. Berikut beberapa contoh kegiatan bermain aktif, diantaranya: 1. Bermain bebas dan spontan. 2. Bermain konstruktif. 3. Bermain peran atau khayal. 4. Kolektif. 5. Eksplorasi. 6. Game dan sport. 7. Musik. Jenis kegiatan bermain pasif yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan, di mana kesenangan itu diperoleh dengan memperhatikan aktivitas orang lain. Dan dalam kegiatan bermain pasif ini tidak terlalu melibatkan aktivitas fisik, contohnya seperti membaca, melihat komik, di mana kegiatan ini hanya menggunakan mata dan pikiran dalam beraktivitas. Dan juga seperti menonton film yang mana hanya melihat gambar bergerak yang ada di layar atau televisi, dan mendengarkan radio, di mana kegiatan ini hanya mendengarkan suara yang ada di radio. Nah, itulah beberapa contoh dari kegiatan bermain aktif dan kegiatan bermain pasif. Ada juga berbagai bentuk kegiatan yang dapat membangun kemampuan anak, diantaranya yaitu mendongeng, bermain dengan lilin atau malam, permainan tulisan tempel, bermain balok, berolahraga, dan lain sebagainya. Bermain juga merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk anak, karena dengan bermain anak dapat belajar berbagai hal selain untuk hiburannya. Selain itu, bermain juga dapat melatih kemampuan sosial anak terhadap teman sebayanya, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Bermain sangat berperan penting dalam perkembangan anak dan tumbuh kembang anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan sehat. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa kegiatan bermain aktif yaitu kesenangan yang timbul dari apa yang dilakukan oleh anak atau individu tersebut. Sedangkan kegiatan bermain pasif yaitu kesenangan yang didapat dari kegiatan orang lain. Bentuk-bentuk permainan edukatif bagi anak. Yang pertama, bermain banyak gerak, biasa disebut dengan aktif. Bermain banyak gerak memiliki ciri-ciri seperti melompat, lari, dan menendang. Contoh dalam bermain banyak gerak yaitu ingklek, lompat tali, dan menendang bola.
Untuk yang kedua, bermain dengan sedikit gerak, yaitu biasa disebut dengan pasif. Bermain dengan sedikit gerak memiliki ciri-ciri yang tidak menggunakan tenaga yang berlebihan. Contohnya bermain bekel, membaca, dan mendengarkan musik. C. Klasifikasi mainan anak berdasarkan usia. 1. Mainan untuk usia 0 sampai 9 bulan. Adapun jenis permainannya seperti kerincingan, gigitan, boneka yang berbahan kain, bola karet, boneka yang memiliki bunyi. 2. Mainan untuk usia 9 sampai 18 bulan. Ini periode emas bagi anak atau balita yang banyak sekali mengalami perkembangan. Contohnya, mainannya adalah memegang, mengangkat, dan menarik suatu benda. 3. Mainan untuk usia 18 sampai 36 bulan. Merupakan masa aktif di mana anak lebih suka melakukan gerakan. Contoh, berjalan cepat, berjinjit, berlari, memanjat kursi, dan melompat kecil. 4. Mainan untuk usia 4 sampai 5 tahun. Pada anak usia ini, anak dapat menggunakan jenis mainan seperti monopoli, ular tangga, atau Lego. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan subbab yang keempat, yaitu klasifikasi bermain berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu social affective play, yang mana hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dengan orang lain, seperti contoh permainan peta umpet, yang mana semisal ada anak A dan anak B, yang anak A yang jaga, kemudian yang B yang bersembunyi, kemudian si anak A mencari anak B, kemudian ketika sudah ketemu, anak A menggunakan tangannya seperti bentuk pistol, kemudian menembaknya, dor, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu sense of pleasure play, yang mana permainan yang sifatnya memberikan kesenangan pada anak, seperti contoh bermain pasir, bermain air, membuat rumah-rumahan dari pasir, atau membuat istana dari pasir, atau bisa juga bermain selang, kemudian disiram-siramankan kepada teman-temannya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu skill play, yang mana permainan yang sifatnya memberikan keterampilan pada anak, seperti contoh bermain atau naik sepeda, bisa juga bermain dengan barang yang ada di sekitar atau dedaunan, kemudian dibuat topi, seperti itu, karena tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan pada anak, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dramatic role play, yang mana anak bermain imajinasinya atau fantasi, seperti contoh dokter-dokteran, kemudian perawat, bisa juga polisi-polisian atau tentara-tentaraan, seperti itu, yang mana biasanya mereka itu kalau bermain seperti bermain peran, ada yang misal dokter-dokteran, ada yang jadi pasien, ada yang berimajinasi seperti menjadi dokter, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu games, yang mana permainan yang menggunakan alat tertentu yang menggunakan perhitungan atau skor, seperti contoh bermain ular tangga. Untuk selanjutnya yaitu unoccupied behavior. Anak tidak memainkan alat permainan tertentu, tapi situasi atau objek yang ada di sekelilingnya yang digunakan sebagai alat permainan, seperti contoh meja. Biasanya anak-anak itu bermain meja layaknya ayo kita bermain umpet-umpetan. Ada yang ngumpet di bawah meja, atau kadang juga ada anak yang bermain kursi dibuat atau ditata selayaknya rumah-rumahan, seperti itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.